sahabat horror movie, gimana kabarnya hari ini? Semoga di video kali ini kita akan bawa cerita film berjudul Monkey King Red. Film ini menceritakan tentang Wukong, Patkai, dan Wujing yang harus menyelamatkan gurunya yang diculik dan akan dibunuh oleh nenek moyang dari para iblis. Saat mereka bertarung, mereka bertiga justru mati terbunuh. Namun, Wukong pada saat itu berhasil dihidupkan kembali oleh peri buah berbentuk manusia yang ikut dalam perjalanan menyelamatkan guru mereka. Sebelum kita lanjut, jangan lupa buat like, subscribe, dan kalian bisa request pada kolom komentar untuk film-film apalagi yang bisa kita bahas. Kalau sudah, kita langsung mulai aja yuk ke ceritanya. Diceritakan ketika langit dan bumi pertama kali terbentuk dan iblis pertama primordial lahir yang bernama Yuandi yang berusaha untuk menyolehnya. Pada akhirnya seorang murid Buddha mengerahkan semua energi ki-nya dan berhasil menyegel Patkai dan Wujing yang melanjutkan perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci. Di tengah perjalanan mereka pun singgah ke kuil Wuzuang. Di sana mereka disambut oleh murid kembar yang bernama Angin Cerah dan Bulan Cerah. Di dalam kuil hanya ada mereka berdua dikarenakan guru mereka yang bernama Zhen Yuanzi sedang diundang oleh penguasa surga untuk datang ke perjamuan. Saat obrolan mereka tentang harta karun yang ada di kuil tersebut, Patkai terdapat harta kumbang untuk mengikuti mereka. Saat itu mereka dibuat terkejut melihat buah yang berbentuk seperti bayi manusia saat angin dan mereka dan menjatuhkan buah tersebut, tapi tiba-tiba buah tersebut hilang setelah jatuh menyentuh tanah. Saat itu Wukong merasakan adanya energi surgawi dan iblis secara bersamaan. Kemudian mencoba untuk memanggil Dewa Tanah. Tanpa basa-basi Wukong langsung menghajar Dewa Tanah karena dianggap sudah mencuri harta karun tersebut. Namun Dewa Tanah berani bersumpah kalau bukan dia yang mencuri Seng. Setidaknya dia dibutuhkan 10.000 tahun untuk tumbuh dan mekar menjadi buah matang. Dan dalam satu kali panen, pohon itu hanya menghasilkan 30 buah. Jika ada orang yang memakan buah itu, maka dia akan hidup selama 47.000 tahun. Buah itu ternyata takut jika bertemu dengan limat. Buah itu akan jatuh. Jika bertemu dengan kayu, mereka akan membusuk. Jika bertemu dengan api, mereka akan terbakar. Jika bertemu dengan air, mereka akan larut. Dan jika bertemu dengan bumi, mereka akan tenggelam. Jadi tak heran saat tadi jatuh ke tanah, buah itu tidak di pohon. Setelah mengambil 3 buah, Wukong dan Patkai membaginya kepada Wujing. Saat mereka sedang asik makan di atas genteng, mereka pun ketahuan sama si bocah kembar. Saat menghitung buah tersebut, ternyata buahnya kurang 4. Bocah kembar itu lalu memarahi mereka, dan dengan santainya Wukong menjawab kalau memang dia yang sudah memakannya. Dan Biksu Tong yang tidak tahu apa-apa malah disalahkan karena dianggap tidak bisa mendidik murid-muridnya. Biksu Tong meminta untuk Wukong tidak melawan, sangat marah, dan ketika itu Wukong lepas kendali saat mereka menyinggung Wukong dengan mengatakan bahwa Wukong adalah iblis yang tidak bisa melakukan apa-apa selain kejahatan. Wukong yang mendengarnya pun akan menunjukkan ke mereka apa itu kejahatan yang sebenarnya. Wukong lalu menghancurkan pohon ajaib itu tanpa ragu. Zhen Yuanji yang menyadari ada keributan memutuskan untuk kembali ke kuil. Sesampainya, Zhen Yuanji memerintah kembar pun mengadu kalau Biksu Tong sudah mengizinkan murid-muridnya untuk mencuri, bahkan sudah berani menghancurkan pohon ajaib. Biksu Tong pun meminta maaf karena tidak bisa mendidik muridnya dan dia bersedia untuk dihukum. Namun, tidak ingin gurunya dihukum, Wukong malah menantang Zhen Yuanji untuk bertarung. Sok iblis yang langsung membawa Biksu Tong pergi. Melihat itu, Zhen Yuanji kemudian menghisap Wukong, Patkai, dan Wujing ke lengannya. Setelah itu mengeluarkan mereka. Ia pun mengurung mereka yang bahkan Wukong sendiri. Pohon ini diciptakan oleh energi dari seorang murid Buddha.
Akarnya menusuk titik akupuntur Yuandi yang membuatnya tersegel di dalam. Wukong tidak bisa menangkap iblis itu dalam waktu 3 hari. Wukong akan dikurung di bawah gunung 5 jari untuk selama dilewati oleh Yuandi. Hewan atau manusia seketika langsung berubah menjadi iblis. Yuandi membawa Biksu Tong ke suatu tempat yang dihuni oleh para iblis. Para iblis tahu kalau yang ada di hadapannya itu adalah Yuandi. Di sisi lain, Wukong, Patkai, dan Wujing yang sedang dalam perjalanan mencari iblis Yuandi dikagetkan menyegel iblis Yuandi alas menangkap Yuandi. Dewa Bumi dan Dewa Bumi tidak tahu dan malah menyarankan untuk bertanya kepada Dewa Gunung. Dewa Gunung rupanya berada di puncak Wufu dan dia tidak bisa pergi kemana-mana karena terikat dengan kuil. Sebelum pergi ke sana, Dewa Bumi memberitahu dan energi yang dihasilkan untuk menyegel Yuandi berubah bentuk menjadi manusia setelah 10.000 tahun budidaya. Awalnya Wukong tidak percaya, namun setelah Wujing menunjukkan buku sejarah tentang saat mereka sampai di sebuah desa, tiba-tiba saja langit menjadi gelap, lalu muncullah Raja Iblis alis putih dan para tentaranya. Mereka ditugaskan untuk mengambil peri buah yang dibawa oleh Wukong. Wukong berhasil menghajar para iblis dan kemudian berhasil menyelamatkan peri buah. Peri buah menangis melihat kekacauan yang terjadi. Untuk menyelamatkan para penduduk yang berubah menjadi iblis, peri buah mengeluarkan energinya dan semuanya kembali pulih. Peri buah kehabisan energi, tapi setelah ia memakan buah, kondisinya mulai membaik. Mereka pun pergi melanjutkan perjalanan ke kuil Dewa Gunung. Di sisi lain, iblis alis putih melaporkan bahwa dia tidak bisa membawa peri buah karena Wukong menghalangi mereka. Mendengar hal itu, keberadaan Dewa Gunung. Sementara Wukong menunggu di kendi langsung masuk ke patung Dewa Gunung dan menyerang Wukong. Tak lama kemudian, Patkai dan Wujing akhirnya kembali. Saat itu mereka diserang oleh iblis Fury yang terus membunuhnya. Wukong menggunakan rambutnya dan berhasil menangkap iblis Fury dengan mudah dengan Dewa Gunung dan berhasil disadarkan. Nah, di sini iblis Fury itu memang tidak dibunuh sama Wukong. Setelah Wukong menanyakan keberadaan Yuandi, Dewa Gunung menyuruh Wukong untuk mengikutinya. Kemudian memberitahu kepada Wukong bahwa Yuandi bersembunyi di puncak milenium. Dewa Gunung memberitahukan bahwa energi peri buah yang telah mengambil bentuk. Mendengar hal itu, mereka seketika terdiam. Sementara para iblis yang ada di penjuru bumi semuanya berkumpul untuk merayakan kebangkitan Yuandi. Saat itu Wukong menyuruh peri buah untuk tidur, namun dia menolaknya. Peri buah bertanya kepada Wukong, "Siapakah kamu?" Dan Wukong menjawab kalau dia adalah iblis yang tidak bisa melakukan apa-apa selain kejahatan. Di sini peri buah bilang, kalau tidak semua iblis melakukan kejahatan, dan dia yakin jika kau memiliki link peri buah. Saat tiba di sana, para iblis ternyata sudah bersiap menunggu kedatangan mereka. Meskipun
Patkai merubah wujudnya menjadi raksasa dan saat pasukan iblis sudah mulai tidak berdaya, Yuan Di datang dengan bentuk yang hampir sempurna. Wukong Yuan Di berhasil mengalahkan mereka tanpa perlawanan. Setelah membuat mereka tidak berdaya, Yuan Di akhirnya menemukan keberadaannya peri buah. Namun ia tidak bisa pergi kemana-mana karena adanya pelindung yang dipasang oleh Wukong. Wukong dihajar hingga ia terpental sangat jauh. Patkai dan Wu Jing mencoba menyelamatkan Wukong, tapi mereka justru mati terbunuh. Yuan Di mencoba menghancurkan pelindung yang dibuat oleh Wukong. Dan tiba-tiba Wukong bangkit dan langsung melindungi peri buah. Pelindung itu berhasil dihancurkan oleh Yuan Di. Wukong menyuruh peri buah untuk cepat pergi. Kemudian Yuan Di menyerap energi kehidupan Biksu Tong. Peri buah ingin memberikan energinya dan Wukong menolak dan menyuruhnya untuk pergi. Akhirnya Wukong benar-benar mati di melawan Yuan Di, tapi karena Yuan Di sudah menyerap energi kehidupan Biksu Tong, Yuan Di pun berhasil mengalahkan peri buah. Saat peri buah dikalahkan dan energi peri buah berubah menjadi asap putih, energi tersebut masuk ke tubuh Wukong dan berhasil menghidupkan Wukong kembali. Wukong berhasil hidup kembali dengan kekuatan yang baru. Pada akhirnya Yuan Di tidak berdaya melawan Wukong dengan kekuatan barunya. Dan gada emas penghancur Wukong berhasil melenyapkan iblis Yuan Di. Setelah Yuan Di dikalahkan, energi peri buah menyelamatkan Patkai, Wu Jing, dan Biksu Tong. Di akhir scene kita diperlihatkan rombongan Biksu Tong bertemu Dewi Welas Asih.
Oke, sampai di sini cerita film Monkey King Reborn yang rilis pada tahun 2021. Semoga dapat menghibur sahabat semua dan jangan lupa dukungannya untuk channel ini. Cukup sampai di sini Lore Movie pamit. Bye bye.